ketika anak kecil guling-guling ngamuk, kita masih menanganinya. Bagaimana kalau anak 15 tahun ngamuk? Bagaimana kalau anak 25 tahun ngamuk? Maka di sekitar kita banyak sekali anak-anak yang kemudian menyusahkan hidup orang tua gara-gara satu keterampilan yang hilang dari orang tua. Orang tua akhirnya menjadi tidak berdaya. Ketika orang tua tidak tahan dengan tangisan anak, maka yang terjadi, orang tua ini akan dibuat oleh anak nangis-nangis sampai tua. Pak guru tadi budak SMP was nu hayang aerok umak amuk depo imah di kieu-kieu tuh. Tuh. Tah ka indungna tah ek maledog tah. Tah, tuh. Apa? Cerik tuh. Iya. Tuh, hayang aerok gitu. Atuh baru tuh maroga tuh anjing. Aing mah lumpang ka ditu ka lumpang aja lumpang anjing. Munyet. Dah, hayang aerok. Aduh, anjing babet-babetkeun. Doa kabe, digonan kabe anjing ka batu di munyet. Wah, aing punya-punya tuh kemari dah lo anjing. Ada yang mengirimkan video kepada saya soal anak remaja yang ngamuk lalu ngacak-ngacak rumah karena tidak dibelikan motor. Kenapa bisa begini? Dan bagaimana yang dapat dilakukan? Saya mau infokan dulu ya. Ini bukan hal yang aneh. Karena era media sosial, mungkin kita seolah-olah baru tahu. Sejak 20 tahun yang lalu saya menekuni bidang ini, sudah banyak yang seperti ini. Bukan hanya ngacak-ngacak rumah, ini dalam tanda kutip ya, masih level 7. Kalau kita rate dari 0 sampai 10, 10 itu dimana yang paling parah. Menurut saya ini baru level 7. Level 8 mereka maki-maki orang tua ya, kabur dari rumah tapi kemudian balik lagi. Level 9 yang pernah saya terima dari orang tua yang langsung mengalaminya, dia saling tendang, saling cekek dengan bapaknya. Dan level 10 mukulin orang tua, bahkan membunuh orang tua. Kita boleh, atau sebagian kita mungkin ada yang memaki-maki anak ini dengan sebutan anak durhaka. Tidak salah memang, itu kenyataannya. Tapi yang harus ditanya, bagaimana bisa anak yang dulunya manis, tidak punya energi negatif, kemudian berubah jadi monster dalam tanda kutip seperti ini? Ketahuilah ayah ibu, pada dasarnya semua anak itu melakukan uji coba perilaku secara konsep. Bagaimana anak merespon sebuah peristiwa itu dipengaruhi bagaimana respon yang dia terima sejak dia kecil. Teori paling sederhana tentang stimulasi adalah SR teori. Stimulasi, respon. Stimulation, respon. Bahasa Indonesianya adalah setiap anak itu sesungguhnya melakukan uji coba perilaku. Kalau aku melakukan A, apa yang akan terjadi? Kalau aku melakukan B, apa yang akan terjadi? Respon orang tua akan menentukan apakah anak ini kemudian akan terus di jalan lurus atau di jalan yang belok. Contoh, anak kita pengen minta es krim. Lalu karena menurut kita dia sudah beli es krim, kita bilang tidak boleh nak, atau karena sakit gigi dan seterusnya, bukan karena kita pelit. Apakah anak kita langsung akan bilang, oke mah, oke ayah, kalau begitu aku nggak akan minta es krim? Tidak begitu Bapak Ibu. Mereka akan terus berikhtiar. Saya sebut dengan hukum kekekalan ikhtiar. Mereka akan mencoba merengek, lalu mengatakan, aku pengen es krim, satu lagi aja.
nanti lagi enggak, dan seterusnya. Ketika orang tua tidak tahan dengan pengekan anak, maka yang terjadi adalah orang tua memberikannya karena nggak tega. Anak berhenti nangis, tentu saja. Tapi apa yang anak pelajari? Oh, ayah ibu tadi bilang tidak, lalu gara-gara aku ngerengek, lalu bilang ya. Lalu minggu depan bapak ibu semua mungkin tidak akan tertipu lagi dengan usaha anak ini. Ketika anak merengek, kita bilang tidak, tetap. Yang jadi masalah, bapak ibu tahu, anak akan terus meningkatkan level ikhtiarnya. Dia akan mengatakan, bukan hanya merengek, dia akan melakukan menangis. Jadi tadinya cuma merengek, jadi tambah nangis. Aku mau es krim. Apalagi nangisnya di depan orang, yang membuat orang tua malu. Lalu minggu depan lagi menangisnya tambah teriak. Ketika tidak tahan minggu ini, anak akan paham bahwa ayah ibu ngomong tidak itu sebenarnya bukan tidak, hanya berbohong. Ayah ibu sebenarnya bukan bilang tidak, tinggal tambah aku jadi teriak-teriak, guling-guling, ya, lari-lari ke sana kemari, bikin malu ayah ibu. Maka yang terjadi kemudian ayah ibu akan menuruti keinginan. Mungkin sebagian anda mengatakan ini sepele soal es krim, tapi tahu nggak bahwa ayah ibu dari es krim ini akan berkembang menjadi ke yang lebih dahsyat lagi. Ketika anak kecil guling-guling ngamuk, kita masih menanganinya. Bagaimana kalau anak 15 tahun ngamuk? Bagaimana kalau anak 25 tahun ngamuk? Maka di sekitar kita banyak sekali anak-anak yang kemudian menyusahkan hidup orang tua gara-gara satu keterampilan yang hilang dari orang tua. Orang tua akhirnya menjadi tidak berdaya. Keterampilan tega sama anak. Tega itu kalau tambah S jadi tegas. Karena untuk tegas butuh modal tega. Nah ya ibu, jadi ketika orang tua tidak tahan dengan tangisan anak, maka yang terjadi orang tua ini akan dibuat oleh anak nangis-nangis sampai tua. Nauzubillah. Bab anda sekalian yang masih muda-muda, anak-anak masih kecil, ayo belajarlah. Zaman dulu orang tua anda memperlakukan anda hanya berdasarkan warisan. Lalu kemudian itu tidak masalah karena lingkungan cenderung homogen. Tidak ada pengaruh yang namanya orang asing di keluarga kita. Tidak ada internet misalnya. Maka value sudah jelas jadi orang tua. Maka dengan teladan sudah cukup zaman dulu. Zaman sekarang teladan aja tidak cukup. Semoga yang mendengar ini dikuatkan menjadi orang tua tegas pada anak. Rasulullah SAW sudah lama mewanti-wanti bahwa salah satu ciri kiamat adalah idza waladatul ummah rabbataha, ketika banyak budak melahirkan tuannya. Yang jadi tuan anak, yang jadi budak orang tuanya. Orang tua yang tidak punya kekuatan untuk memberikan batasan, orang tua yang akhirnya tidak punya daya untuk melarang anak, untuk menghentikan anak, bukan karena tidak sayang anak, karena kebingungan. Nyetir mobil tanpa ilmu bisa celaka, punya anak bisa juga celaka. Dengan belajar saja bisa celaka, apalagi tanpa belajar. Semoga Allah lapangkan ayah ibu yang dengar ini, yang dengar video ini, untuk mau menambah keterampilan, kompetensi dari berbagai buku, dari berbagai guru dan seterusnya. Tidak harus lewat saya. Terima kasih. Assalamualaikum.